Miko dan kapal impian. Deburan ombak yang lembut membasahi tepi pantai, menyisakan jejak-jejak basah di atas pasir keemasan. Di sana, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Miko duduk termenung, matanya menerawang jauh ke cakrawala. Setiap sore, ia selalu menghabiskan waktunya di tempat yang sama, membayangkan dirinya berlayar mengarungi lautan luas dengan kapal miliknya sendiri. Suatu hari nanti, gumam Miko pada dirinya sendiri, aku akan memiliki kapalku sendiri. Matahari mulai tenggelam ketika Miko memutuskan untuk berjalan menyusuri pantai sebelum pulang ke rumah. Langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu berkilau tertimpa cahaya senja. Sebuah botol kaca yang terdampar di pantai menarik perhatiannya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengambil botol tersebut dan melihat ada sesuatu di dalamnya. Apa ini? Miko membuka tutup botol dengan hati-hati dan mengeluarkan selembar kertas usang yang tergulung rapi. Ketika dibuka, matanya membelalak takjub. Sebuah peta harta karun. Peta itu menunjukkan sebuah pulau misterius yang terletak beberapa mil dari pantai tempat tinggalnya. Di sudut peta, terdapat tulisan kecil yang berbunyi, "Di tempat ini tersimpan harta yang tak ternilai harganya." Keesokan harinya, Miko terbangun dengan semangat baru. Ia telah memutuskan untuk mewujudkan mimpinya membangun sebuah kapal. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengumpulkan kayu-kayu bekas yang terdampar di pantai dan barang-barang yang bisa dimanfaatkan dari sekitarnya. Miau, sebuah suara mengejutkan Miko. Ia menoleh dan mendapati seekor kucing berbulu keperakan sedang memperhatikannya. "Hai, siapa kamu?" tanya Miko ramah. "Namaku Lila," jawab kucing itu mengejutkan Miko. "Aku adalah kucing laut, dan aku melihatmu sedang membangun sesuatu yang menarik." Belum sempat Miko pulih dari keterkejutannya karena bertemu kucing yang bisa berbicara, seekor burung camar mendarat di dekat mereka. "Dan aku Benny," seru burung camar itu ceria, "bolehkah kami membantumu?" Miko tersenyum lebar. "Tentu saja, aku sedang membangun kapal untuk mencari harta karun di pulau misterius ini." Ia menunjukkan peta yang ditemukannya. Selama berminggu-minggu, Miko, Lila, dan Benny bekerja keras membangun kapal. Lila dengan cakarnya yang tajam membantu memotong tali dan menganyam layar dari kain-kain bekas yang mereka temukan. Benny terbang mondar-mandir mengumpulkan peralatan yang mereka butuhkan. Miko sendiri mengerjakan konstruksi utama kapal dengan tekun. Akhirnya, setelah kerja keras yang tak kenal lelah, kapal mereka selesai. Meskipun sederhana, kapal itu tampak kokoh dan siap berlayar. Mereka menamainya impian. "Besok pagi kita berangkat," seru Miko bersemangat. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, tiga sekawan itu memulai petualangan mereka. Lila berdiri di haluan kapal, matanya yang tajam mengawasi lautan. Benny terbang di atas kapal, menjadi pengintai dari udara. Miko memegang kemudi dengan mantap. Awalnya perjalanan mereka lancar, namun menjelang siang, awan gelap mulai berkumpul di langit. "Badai datang!" teriak Benny dari atas. Tak lama kemudian, hujan lebat mengguyur mereka. Ombak besar menerjang kapal dari berbagai arah. Miko berpegangan erat pada kemudi, berusaha menjaga kapal tetap stabil. "Lila, kencangkan tali layar," perintah Miko. Dengan lincah, Lila melompat ke tiang layar dan mengencangkan tali temali. Benny membantu mengarahkan mereka menghindari ombak besar. Setelah berjuang selama beberapa jam, akhirnya badai mulai reda. Namun, tantangan mereka belum berakhir. Tiba-tiba, Lila berteriak, "Piranha!" Sekelompok ikan piranha mengelilingi kapal mereka. Gigi-gigi tajam mereka berkilat mengancam. "Aku punya ide," seru Lila. Ia mengambil beberapa ikan kering yang mereka bawa sebagai bekal, lalu melemparkannya jauh dari kapal. Para piranha segera berenang mengejar ikan kering tersebut, memberi kesempatan pada kapal impian untuk kabur. Setelah berlayar sehari penuh, akhirnya mereka melihat pulau yang mereka cari di kejauhan. Matahari mulai terbenam ketika kapal mereka akhirnya mencapai pantai pulau misterius tersebut. Dengan bersemangat, mereka mengikuti petunjuk di peta yang mengarah ke sebuah gua kecil di tengah pulau. Di dalam gua,
mereka menemukan sebuah peti kayu tua. "Ini dia harta karunnya," seru Miko sambil membuka peti tersebut. Namun, alih-alih emas atau permata, mereka menemukan tumpukan surat-surat usang. "Surat-surat?" tanya Benny bingung. Miko mengambil salah satu surat dan mulai membacanya. Surat itu berisi kisah seorang pelaut yang pernah terdampar di pulau ini. Ia menceritakan bagaimana ia belajar tentang keberanian, persahabatan, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Surat demi surat mereka baca, dan setiap kisah membawa pesan yang berbeda namun sama berharganya. Ada cerita tentang pengorbanan, kerja keras, dan impian yang akhirnya terwujud. Miko tersenyum, air mata harum menggenang di matanya. "Sekarang aku mengerti," katanya pelan. "Harta karun yang sebenarnya bukanlah emas atau permata. Harta karun sejati adalah pengalaman yang kita dapatkan selama perjalanan ini, pelajaran yang kita petik, dan persahabatan yang kita jalin." Lila mengeluskan kepalanya ke kaki Miko, sementara Benny hinggap di bahunya. Mereka bertiga memandang matahari terbenam dari mulut gua, meresapi makna petualangan luar biasa yang baru saja mereka alami. "Dan yang terpenting," tambah Miko, "mimpiku untuk memiliki kapal sendiri dan berlayar mengarungi lautan sudah terwujud. Bukan kapal mewah, memang, tapi kapal yang dibangun dengan kerja keras dan persahabatan." Keesokan harinya, mereka berlayar pulang dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan dan kebijaksanaan baru. Miko memutuskan untuk menyimpan surat-surat itu dan sesekali membacanya kembali untuk mengingatkan dirinya bahwa impian, sekecil apapun, layak untuk diperjuangkan. Sejak hari itu, Miko tidak lagi hanya duduk termenung di pantai. Ia dan teman-temannya sering berlayar dengan kapal impian, menjelajahi tempat-tempat baru, dan menciptakan petualangan mereka sendiri. Dan setiap kali ada anak-anak yang duduk di pantai sambil memandang lautan dengan penuh harap, Miko akan mendekati mereka dan berbagi kisah tentang petualangannya, menginspirasi mereka untuk berani mengejar mimpi mereka sendiri. Tamat.